Taib. Para pemirsa sekalian, untuk sesi pertama kita akan mendengarkan materi dari beliau, Hafizahullah Ta'ala. Setelah itu kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa sekalian untuk dijawab oleh Ustadz kita. Pada beliau kita persilakan. Pada tafadhal masykuran majura. Baik. Fadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah para hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur malam hari ini dengan izin dan taufiknya kita bisa eh, eh, berjumpa kembali dalam majelis ini atau dalam pertemuan ini khususnya syariah pada pembahasan fikih ibadah. Di sesi yang diamanahkan kepada kami sebutkan kembali diamanahkan untuk membahas sebagai materi pembuka yaitu kitab Tafsir wal Bayan karya Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullah taala. Dan kita malam hari ini sudah sampai pada pembahasan Al-Baqarah ayat 183 yaitu pembahasan tentang puasa. Secara spesifik tentang sejarah dan hikmah di balik sejarah serta tahapan dan hikmah di balik pensyariatan ibadah puasa. Ini momennya insya Allah sesuai karena kurang lebih atau tidak lama lagi, sebulan lebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Meskipun pembahasan ini agak sebagian mungkin sudah kita dengarkan, tapi semoga ada tambahan-tambahan faedah-faedah ilmu yang bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua untuk mempersiapkan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba alaikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum." Syekh Abdul Aziz At-Tarifi hafizallahu taala memulai dengan menyebutkan bahwa pensyariatan puasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menekankan pada poin Allah berfirman kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah disyariatkan oleh orang-orang sebelum orang-orang sebelum kalian. Di sini ada beberapa hikmah, ada tiga hikmah yang beliau sebutkan mengapa ditekankan bahwa syariat puasa ini juga disyariatkan atas umat-umat yang terdahulu. Yang pertama, di antara hikmahnya adalah membuat kita semakin termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Membuat kita semakin termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Sebab namanya puasa, layaknya ibadah yang lainnya, yang disebut dengan taklif, ada penugasan, pembebanan, pensyariatan kepada kita. Tentu ada rasa berat, ada rasa sulit, tentu sedikit banyaknya kita temukan dalam ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan secara tabiat manusia, ketika dia dibebankan sesuatu seorang diri, maka ada beban tambahan yang dia rasakan. Akan tetapi ketika beban itu dibagi, atau ketika beban itu kita tahu bahwa juga ada pada pundak orang lain, maka itu akan membuatnya terasa ringan ketika kita memikulnya. Maka begitu pun puasa, ketika kita sadar bahwa kesulitan yang kita hadapi saat berpuasa, menahan lapar sampai waktu yang cukup lama, ketika kita sadar bahwa ternyata bukan hanya saya, bahkan orang lain, bahkan umat-umat terdahulu juga merasakan kesulitan tersebut, akan ada keringanan tersendiri yang kita rasakan dalam menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua penyebutan bahwa amalan ibadah ini juga disyariatkan atas umat-umat terdahulu, bukan hanya memotivasi beramal, tetapi apa namanya membuat kita apa namanya bukan sekedar motivasi biasa atau bukan sekedar merasakan eh, mengurangi rasa lelah atau mengurangi rasa berat yang kita rasakan, tapi dia memberikan motivasi plus atau motivasi tambahan pada diri kita. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang terbaik. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang diutus atau dikeluarkan kepada manusia, diciptakan, dikeluarkan kepada manusia. Artinya ketika kita sadar bahwa kita adalah umat yang lebih baik ketimbang umat-umat yang terdahulu, maka ketika mereka saja mengerjakan ibadah semacam ini, maka kita sebagai orang yang, maksudnya kita sebagai umat ya, sebagai umat
yang lebih mulia daripada mereka tentu merasa lebih terpacu lagi bahwa kalau mereka saja mengerjakannya, bagaimana mungkin kita yang setelah dilabeli oleh Allah SWT sebagai umat terbaik, kemudian tidak mengerjakan ibadah tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, yang beliau sebutkan, Hafizahullah Ta'ala, bahwa eh, pernyataan Allah SWT bahwa puasa ini disyariatkan atas umat-umat terdahulu untuk menegaskan kedudukan ketinggian syariat puasa ini sendiri, ya, menegaskan kedudukan pensyariatan puasa. Karena eh, kita ketahui, jamaah sekalian para hadirin, bahwa pondasi dasar agama dari setiap umat ini adalah sama saja, ya, tauhid, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua cabang-cabang dari syariat atau tidak semua cabang-cabang dari agama Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya itu sama. Ada saja perbedaan-perbedaan. Di antara hal yang sama antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya adalah syariat puasa. Adalah syariat puasa. Maka ini menunjukkan bahwa syarat ini sangat agung. Menunjukkan bahwa syarat ini sangat sangat agung, saking agungnya maka dia disyariatkan bukan hanya pada umat ini, tetapi juga pada umat-umat yang telah lalu. Ini juga menunjukkan para hadirin sekalian bahwa puasa ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Syariat puasa ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Secara umum, kata beliau, syariat di dalam agama Islam semuanya sesuai dengan fitrah, tetapi ketika disadari bahwa setiap saat atau setiap umat diberikan syariat ini, itu menunjukkan bahwa kekuatannya atau akarnya pada akarnya pada umat ini atau pada umat manusia itu lebih kuat ketimbang syariat-syariat yang lainnya. Eh, Tambahan yang Syekh sebutkan di sini, belum mengatakan kapan sebenarnya, sejak kapan pensyaratan puasa ini disebutkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perbedaan pendapat yang disebutkan, kita bacakan secara cepat. Beliau mengatakan bahwa eh, atau bagaimana model, ya, sebelum berbicara tentang siapa yang berpuasa, tapi kita bicarakan dulu bagaimana model puasa yang dilakukan pada umat-umat yang terdahulu. Ya. Ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang jelas, ya, hal yang disepakati oleh para ulama tentang model puasa pada umat terdahulu adalah pastinya mereka berpuasa dengan menahan makan dan minum. Ini perlu untuk disebutkan karena ada pembicaraan tentang menahan jima misalnya. Kalau kita ketahui di umat kita yang dilarang dalam berpuasa bukan hanya makan dan minum, tetapi juga hubungan badan, hubungan suami istri. Adapun tetapi yang disepakati paling mendasar adalah bahwa yang disebut puasa di umat-umat terdahulu juga paling minimal adalah menahan makan dan menahan minum, ya, menahan minum. Tetapi kemudian ada dalil lainnya yang menyebutkan bahwa termasuk jima juga merupakan hal yang dilarang, sebagaimana dalam diriwayatkan oleh Asbad dari As-Suddi, annal jima'a muharramun alaihim wa hakadha kana an-nasara yasumuna fil Madinah yada'una at-ta'ama wasyaraba wal jima', bahwa orang-orang Nasara dahulu juga ketika berpuasa di Madinah mereka tidak makan, tidak minum, dan juga tidak berhubungan badan. Kemudian kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, para ulama juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebagaimana disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal waktu. Ya, kesamaan dalam hal waktu. Artinya kita hari ini berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka juga berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi ulama yang lainnya bahkan mengatakan bukan hanya masalah waktu, tapi dari segala aspek puasa kita sama dengan puasanya orang-orang terdahulu. Dari caranya, dari waktunya, dan seterusnya. Tapi ada juga riwayat para hadirin sekalian, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga Ibnu Mas'ud dan Atha dan Qatadah bahwa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat-umat terdahulu yaitu puasa 3 hari, ya. Puasa 3 hari. Yang dimaksud puasa 3 hari itu puasa puasa pada 3 hari di setiap bulan. Puasa pada 3 hari di setiap bulan. Kemudian syarat puasa ini sejak kapan ditentukan atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
secara umum para ulama mengatakan bahwa menurut zahir dan itlak dari ayat-ayat yang ada menunjukkan bahwa seluruh pensyariatan puasa ini dimulai pada zaman Bani Israel, ya, dimulai pada zaman atau pada umat dari kalangan Bani Israel, ya, dari kalangan Bani Israel. Ada juga yang menyebutkan bahwa lebih jauh daripada itu, anna awwala man shama Nuh, bahwa puasa ini bahkan sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ala kulli hal, pada para jemaah sekalian, para hadirin, ini tentu tambahan-tambahan yang bermanfaat untuk semakin menguatkan, namun eh, belum ada hal yang tidak ada hal yang begitu pasti, begitu begitu pasti terhadap dalil-dalil ini atau dari dalil ini tentang siapa yang dimaksud dengan umat-umat terdahulu. Apakah sampai Nabi Adam misalnya, atau sampai Nabi Idris, atau hanya sampai di Bani Israel. Yang jelas syariat ini sudah ada bahkan sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kita pindah ke eh, pembahasan berikutnya, tahapan tahapan eh, pensyariatan puasa terhadap umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di dalam hadis yang ada, para hadirin sekalian, kita mengetahui bahwa sebenarnya persyaratan puasa itu tidak sekaligus langsung seperti yang kita rasakan sekarang atau yang kita hadapi sekarang. Tetapi ada beberapa tahap. Tahap yang pertama menunjukkan bahwa pada awalnya, para hadirin sekalian, puasa itu bukan puasa Ramadan, tetapi puasa 3 hari setiap bulan dan pada hari Asyura. Nah, puasa 3 hari setiap bulan dan pada hari Asyura. Artinya tidak ada puasa Ramadan, tetapi yang ada adalah puasa setiap bulan 3 hari. Syekh sendiri tidak menyebutkan di sini tentang apakah yang dimaksud itu puasa 3 hari adalah Ayyamul Bid misalnya yang ada di pertengahan bulan. Yang jelas disebutkan hanya 3 hari di sini menurut hadis-hadis yang ada dalam hadis Aisyah dari Sahihain, Muaz, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi puasa mereka bisa dibayangkan kurang lebih hanya bukan hanya artinya bisa dibayangkan setiap bulan ada 12 bulan, 3 kali 12 tambah dengan puasa pada hari Asyura. Di dalam hadis Muaz bin Jabal bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah kana yasumu salasatan min kulli syahrin wa yasumu yawma Asyura fa syara'a Allah siyam Ramadan. Kemudian tahapan berikutnya bahwa ketika Nabi telah menjalani puasa 3 hari setiap bulan ditambah dengan puasa Asyura, setelah itu masuk ke tahapan berikutnya di mana Ramadan kemudian juga ikut disyariatkan, ya, yaitu tepatnya pada tahun kedua Hijriah para jemaah sekalian. Pada tahun kedua Hijriah mulai disyariatkan untuk berpuasa Ramadan, ya, mulai disyariatkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa pada bulan Ramadan persyaratan puasa pada bulan Ramadan tersebut belum menjadi kewajiban, ya. Belum menjadi kewajiban artinya siapa yang ingin berpuasa di Ramadan boleh, dan siapa yang memilih untuk memberi makan artinya tidak ingin berpuasa maka juga boleh. Dia bisa menggantinya dengan fidyah, artinya meskipun tanpa uzur maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa, tapi tentu dengan catatan menggantinya dengan memberi makan orang miskin, memberikan makan dengan orang miskin. Adapun nanti baru di tahap ketiga kemudian bertukar hukum tersebut, yang awalnya puasa 3 hari itu wajib, kemudian puasa Ramadan sunnah. Pada tahap ketiga, pada tahap terakhir lebih tepatnya kita katakan bahwa Ramadan tersebut menjadi puasa wajib, kemudian puasa Ramadan tersebut menjadi wajib, dan puasa 3 hari setiap bulan itu menjadi sunnah. Demikian pula puasa Asyura. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Taala adalah bahwa hendaknya eh, penentuan awal waktu atau awal bulan Ramadan itu dilakukan dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab, ya, bukan dengan hisab. Tentunya ini pembahasan yang panjang, ya, pembahasan yang sudah sangat panjang dan sudah sering kita dengarkan, tapi tetap kita sebutkan di sini. Beliau mengatakan bahwa disyariatkan untuk memulai dan mengakhiri puasa dengan melihat hilal Ramadan dan hilal Syawal,
karena itu adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para mukallaf yang tidak harus alim ulama, para mukallaf meskipun yang ilmunya paling rendah, ada yang mungkin lagi di darat, ada yang mungkin lagi bepergian di atas perahu, di atas laut, semua bisa melakukan yang namanya ru'yat tanpa perlu melakukan takalluf, tanpa perlu memaksakan diri untuk mengetahui yang namanya ilmu hisab. Karena kenapa ruhnya atau makna dari ru'yat ini hikmahnya adalah untuk memudahkan kaum muslimin untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai materi pembuka. Kami kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah. Saya izin Kita sekarang. ucapkan syukron pada Ustadz kita, Ustadz Arfan, atas materi yang telah disampaikan seputar materi tentang sejarah ya dan tahapan dari pensyariatan ibadah puasa. Baik, pada pemirsa sekalian, kita masih ada waktu. Silakan bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan ke kolom komentar atau bagi yang ingin bertanya langsung kami beri kesempatan untuk membuka mikrofonnya atau mungkin raise hand ya agar kita bisa lihat siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, tafadhol para pemirsa sekalian, kita masih menunggu atensi dari pemirsa untuk mengirimkan pertanyaannya. Tip, mungkin ada pertanyaan masuk ya, ya dari Nurul. Ya, di sini pertanyaannya, Afan Ustadz bagi yang belum sempat bayar utang puasa, sedangkan sudah masuk Ramadan, apa mereka harus bayar kafarat? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Silahkan dia upayakan saja semampunya. Adapun ketika memang dia sudah berusaha dan tidak mampu, mungkin jumlahnya sangat banyak, maka perbanyak saja bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lakukan lanjutkan qada puasanya setelah bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada kewajiban untuk menambah kafarat atau apa Ustadz, kalau Ya, sudah lewat Allah Ramadan Taala satu ya. malam. Baik, baik Ustadz, syukran, barakallahu fikum. Eh, ada pertanyaan masuk Ustadz lewat kolom chat kepada kami. Dikatakan bahwasanya bagaimana aturan fidyah atau kodok bagi ibu hamil dan menyusui ini mungkin perlu diperjelas Ustaz. Bagaimana khususnya Dewan Syariah Dewan Wahda Islaminya pernah memfatwakan sepertinya tentang aturan kodok dan atau fidyah bagi ibu hamil dan menyusui. Tafadhal Ustaz, mungkin bisa disampaikan. Kalau dikatakan mewakili masyarakat mungkin berat ya karena ini khilaf, memang ada khilaf dan seterusnya dan kami juga tidak mengatasnamakan fatwa resmi Dewan Syariah untuk ini, tapi yang kami pahami bahwa kita pahami aja prinsipnya dulu para penanya sekalian, hafizukumullah ta'ala jami'an, bahwa eh, yang di prinsipnya adalah bahwa ketika dia sakit, ya ketika dia sakit dan tidak mampu berpuasa pada hari itu, dan dia diharapkan bisa berpuasa di hari yang lain, maka dia adalah kodok, maka dia adalah kodok karena dia karena dia tidak bisa berpuasa karena dirinya sendiri, karena kekhawatiran pada dirinya sendiri, maka konsekuensinya adalah kodok. Adapun ketika dia tidak berpuasa bukan karena dirinya sendiri tetapi karena orang lain. Siapa ini yang dimaksud oleh orang lain? Yaitu janinnya atau anaknya yang masih kecil. Kalau dia berpuasa khawatirnya janinnya atau anaknya bisa istilahnya yatadarrar, mendapatkan kemudaratan gara-gara itu, maka di sini konsekuensinya adalah fidyah. Konsekuensinya adalah fidyah. Ya, jadi ketika dia melakukannya dua hal itu sekaligus, tidak puasa karena khawatir pada dirinya dan juga karena orang lain, maka dia lakukan dua-duanya sekaligus. Allah taala alam. Baik, Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan Ustaz tentang waktu sahur. Ini menarik Ustaz, karena di kalender kita biasanya ada dibagikan juga selebaran.
pada saat bulan Ramadan itu tentang waktu imsak dan waktu sahur. Kemudian yang kedua tentang perbedaan waktu azan. Nah, ini karena kalau di Wahda ini aplikasinya ini sepertinya azan subuhnya beda sekitar 10 menit dengan azan Kemenak, Ustaz. Jadi kalau sudah azan di masjid sekitar rumah yang mengikuti jadwal dari Kementerian Agama, apakah bisa kita dengan keyakinan mengikuti waktu azannya Dewan Syariah untuk tidak berhenti makan, artinya makan sahurnya dilanjutkan saja sampai dekat-dekat waktu azan versi Dewan Syariah atau bagaimana Ustaz? Nah, Ustaz. Jadi dua pertanyaan Ustaz, tentang waktu imsak dan tentang perbedaan waktu subuh Dewan Syariah dan pemerintah atau Kementerian Agama secara khusus. Nah. Baik. Eh, Pertama bahwa silakan ya, silahkan saja mengikut ke istilahnya taukid atau eh, apalah istilahnya ya, mungkin mau dikatakan ormas atau intinya ikuti saja kalender yang kita anggap inilah yang paling benar insya Allah. Artinya secara pribadi menurut saya yang paling bagus insya Allah lebih mendekati kebenaran itu punya Kemenak misalnya. Atau bagi saya misalnya kalendernya Wahda misalnya. Atau bagi saya yang lainnya. Silahkan, artinya kita berusaha mana menurut kita yang paling sesuai dengan kebenaran yang kita duga kita berusaha lah intinya. Tapi dengan catatan bahwa dia konsisten dengan itu. Kalau dia pilih Kemenak ya ikut aja Kemenak sampai selesai, ikut Wahda, itu ikut NU Muhammadiyah, ikut sampai selesai. Sampai selesai 1 bulan bahkan kita katakan atau yang paling minimal dalam 1 hari itu. Dalam 1 hari dia harus konsisten bahwa kalau sahurnya pakai Kemenak, iya, bukannya pakai Kemenak juga. Jangan sebaliknya, sahurnya cari yang paling lama, misalnya yang paling lama misalnya Wahdah, Wahdah mungkin agak belakangan, baru batas sahurnya belakangan. Nanti pas buka ikut yang paling cepat. Apa misalnya? Misalnya apa lah begitu, misalnya anggaplah Kemenak lebih banyak, lebih cepat, jadi sahurnya ikut Wahdah karena paling lambat, bukanya ikut Kemenak karena yang paling cepat misalnya. Jadi jangan, harus konsisten karena baru dikatakan 1 hari ketika dia mengikutinya istilahnya dengan apa ya istilahnya taukidnya konsisten bahwa dia ikut paginya versi ini dan malamnya juga versi itu juga supaya dikatakan dia 1 hari penuh. Jadi itu aja jawabannya, coba usahakan pilih yang menurut kita paling dekat dengan kebenaran, ya, tidak ada paksaan dalam hal ini. Kemudian setelah itu konsisten dengan jam tersebut, jangan mengganti-ganti apalagi dalam 1 hari. Allahu a'lam. Kalau waktu imsak Ustaz, apakah dia sudah dicatatkan sejak dulu atau memang ini cuma untuk kehati-hatian saja Ustaz? Waktu Gimana, imsak. Ustaz? Waktu imsak biasanya dia 10 menit sebelum waktu subuh. Oh ya. Imsak Kalau imsak. kecuali kalau memang dikatakan misalnya jam jam misalnya jam ormas tertentu ditulis imsak, kemudian ada lagi waktu subuh, maka jelas yang dimaksud imsak di situ adalah apa namanya kehati-hatian saja, bukan akhir batas makan minum. Artinya misalnya kita ikut jam tertentu, dia di situ ada imsaknya mungkin 4 ya 4.40. Kemudian dikatakan subuh 4.50, itu sudah menunjukkan sebenarnya bahwa kita masih boleh makan dan minum sampai 4.50. Adapun imsak itu hanya anjuran untuk kita berhati-hati di situ. Tapi kalau seandainya kita masih mau lanjut konsumsi, maka silahkan. Dalam hal ini itu hanya anjuran untuk berhati-hati. Istilahnya amannya supaya kita jangan mungkin masih sementara menikmati makanan padahal sudah masuk ke subuh. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya tentang niat puasa Ustaz. Ini sepertinya tiap tahun jadi pertanyaan yang terulang juga tentang niat puasa wajib. Ya, karena apakah dia harus setiap malam dan apa konsekuensinya kalau tidak berniat kemudian masuk waktu subuh. Bagaimana kira-kira? Atau mungkin orang yang la Allah tertidur ya malamnya sampai waktu azan tidak sempat sahur. Bagaimana tentang niat puasanya, Ustaz? Iya, Bagaimana jalan keluarnya supaya bisa tetap berpuasa tanpa membatalkan atau mengurangi ya. esensi puasanya mungkin ya. Nah, Baik. Ya praktisnya kita katakan sebaiknya berniat berpuasa sebulan ya. Di awal Ramadan atau menjelang masuk Ramadan, sebaiknya berniat berpuasa sebulan.
Arti sebulan artinya boleh 29, boleh 30 karena kita katakan niat puasa sebulan, tapi kemudian tentu lebih bagus lagi setiap malam diperbarui. Tapi kalau seandainya sudah diniatkan sebulan, kemudian malamnya mungkin terjadi sesuatu, insya Allah sudah termasuk. Tapi sebenarnya meskipun terkadang ini dipertanyakan, kenyataannya sebenarnya kalau dia sudah masuk Ramadan, menurut pengamatan kami Allah alam bahwa kejadian seperti ini jarang. Karena orang kalau sudah Ramadan pasti selalu tersuasanakan sudah buka saja itu, setahu saya sudah buka saja, kita sudah berniat berpuasa besok. Itu sudah baru berbuka Hmm. hari satu hari, itu kita sudah berniat berpuasa besok. Secara umum setahu saya seperti itu. Ya memang mungkin terjadi ya Allah musta'an. Yang mungkin terjadi semacam kecelakaan seperti itu adalah kalau malam pertama. Ya misalnya mungkin ada orang saking sibuknya tidak ikut, ya mungkin tidak ikut informasi tentang pengumuman puasa Ramadan, sangat sibuk apalah segala macam. Dia ketiduran sampai sholat subuh, apa sudah azan baru bangun, ya sudah azan baru bangun, baru dia dikasih tahu ini sudah hari pertama puasa loh. Dia bilang, wah saya tidak tahu, dia saya tidak berniat. Ah, kalau sudah seperti itu jelas puasanya pada hari itu dia tidak sah. Karena dia tidak sama sekali dia tidak punya niat, sama sekali dia tidak punya niat. Tapi adapun untuk malam kedua, malam ketiga, setahu saya mungkin bisa, artinya secara logika bisa terjadi, tapi realitanya setahu saya, Allah alam, nampaknya sulit terjadi. Allah alam. Maka cari Nah, amannya ya kalau memang sudah siap, lebih baik niat puasa sebulan dan setelah itu diperboleh lagi setiap malam. Paling tidak sebelum sahur atau sebelum sholat subuh maksud saya. Wallahu a'lam. bisa saat kalau belum pasti besoknya puasa, misalnya ditunggu Rukyatul Hilal pemerintah, kita memang puasa mungkin sebelum Isya mungkin karena biasanya kan Isya baru muncul pengumuman pemerintah tentang masuknya Ramadan. Jadi meskipun tidak puasa besok, tapi kita tetap niat puasa. Eh, mungkin artinya kalau dikatakan berdosa, mungkin tidak berdosa juga, itu hanya niat. Tapi nampaknya tidak ada juga pengaruhnya karena meskipun sudah berniat tapi waktunya belum masuk, niatnya tidak akan Hmm. bermanfaat apa-apa. Allahu a'lam. Baik. Tidak ada konsekuensi hukumnya saja meski karena Tidak ini ada cuma pengaruh. niat dan bersih dalam hati mungkin ya. Ya. Tidak mungkin tidak ada jawaban itu yang mungkin. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz tentang apa ini? Kami cek-cek dulu di chat. Ini tentang orang yang bekerja keras. Ini juga kadang ditanyakan, misalnya eh, ada kuli bangunan mungkin ya, misalnya dia kerja dari pagi sampai mungkin jelang petang, kemudian dia agak mengalami kesulitan dalam menjalankan puasa. Tapi mungkin tidak sebulan penuh, mungkin proyeknya mungkin cuma setengah bulan atau mungkin 10 hari. Apakah dia dapat keringanan untuk tidak berpuasa, kemudian dia akan menggantinya nanti setelah Ramadan atau tidak tergolong sebagai orang-orang yang dibolehkan untuk mendapatkan rukhsah iftar Ustaz? Seperti itu. Nah, Ya, subhanallah ya. Ini salah satu juga yang hal yang sering dimunculkan, memang problematis. Tetapi ini bukan hanya dibilang iya tidak ya, tentu ya tidak hitam putihnya. Tapi di sini juga ada aspek sosial di sini, ada aspek keluarga dan seterusnya. Maka kita aja harus jawab ya sebatas pemahaman kami, kita harus jawab lebih luas daripada sekedar ya tidak. Tapi nasihat kami adalah bahwa tetap diupayakan untuk kemudian tidak alpas sedikit pun, kecuali memang karena alasan sakit. Sakit artinya di luar kemampuan kita. Misalnya sakit di sini misalnya tiba-tiba demam parah atau ada penyakit. Adapun kemudian dalam tanda kutip bersengaja bekerja sehingga akhirnya sangat kecapean, kemudian akhirnya membatalkan puasa, ini sangat-sangat disayangkan. Jadi saran kami meskipun tentu tidak mudah juga, bahwa alangkah baiknya kalau memang kita punya kemampuan untuk ya mungkin ya mohon maaf ya kalau saya katakan mungkin menabung atau apa begitu, cari pekerjaan lain yang iya mohon maaf ini tentu tidak mudah ya, tentu tidak mudah sarannya, tapi siapa yang berusaha semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin ada menabung sebelum Ramadan ketika sehingga pas tiba Ramadan dia mungkin tetap bekerja tapi tidak sampai pada level yang betul-betul menyulitkannya sehingga dia harus membatalkan puasanya. Karena mungkin terlupa tadi saya sebutkan di materi pembukaan, ayam ma'dudat. Allah mengatakan ayam ma'dudat, hari-harinya cuma terbatas. Ya hari-harinya sangat terbatas. Allah seakan ingin mengatakan kepada kita, ya upayakanlah. Ya upayakanlah karena ini harinya sangat terbatas.
kata Syekh, bahwa harinya bisa dihitung, harinya jelas bisa ditentukan kapan mulai kapan berakhir, maka semestinya kita juga bisa memanage diri dan kehidupan kita bagaimana bisa dapat Ramadan tersebut dengan kualitas terbaik dan tidak dikurangi dengan mungkin kita terpaksa alpa dari puasa tersebut karena pekerjaan dan sebagainya. Allah alam, ini pertanyaan sangat berat sebenarnya, bukan dari sisi apanya, tapi dari sisi fakta yang juga kita harus lihat di lapangan. Allahu alam. Nah, Ustaz. Oh, ini karena tentunya ya banyak sekali di antara saudara-saudara kita mungkin yang menjalani kehidupan sebagai seorang kuli bangunan yang tidak bisa istilahnya lepas dari masalah seperti ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk Ya, Allah. menjalani ibadah puasa. Tapi Ustaz, selanjutnya tentang Ustaz, tentang apa ini pembatal-pembatal puasa yang sifatnya kekinian ya atau muasirah mungkin ya. Ini ada beberapa di sini seperti tetes mata atau mungkin apa kalau apa eh, apa sih itu suntik vaksin ya vaksin. Nah, apakah itu juga membatalkan puasa Ustaz? Karena dia masuk ke dalam tubuh kita meskipun Iya. tidak lewat kerongkongan ya. Kalau suntik tetes mata, terus terang saya eh, belum tahu jawabannya saat ini. Semoga di kesempatan lain. Tapi kalau untuk suntik, ya untuk suntik, suntik ini bisa dilihat, ya suntik ini bisa dilihat apakah fungsinya nutrisi atau bukan. Ya. Kalau suntik maksudnya nutrisi, artinya menguatkan, istilahnya gizi, apa dia nutrisi gizi seperti itu, maka dia membatalkan puasa. Karena dia sama dengan makan minum. Makan minum untuk menguatkan, maka menyuntik badan untuk dalam rangka memberi gizi, ya gizi, maka dia termasuk membatalkan puasa. Tapi kalau dia seperti suntik vaksin, ya vaksin, yang sebenarnya dia bukan vaksin itu, kalau ahli medis menjelaskan bahwa dia cuma tersimpan di kulit atau apalah, tersimpan di bukan kulit ya, artinya masuk di otot, kemudian melakukan sesuatu lah, vaksin itu melakukan sesuatu di otot kita dan tidak menjadi nutrisi. Kurang lebih seperti itu penjelasan ahli medis. Maka karena dia tidak berfungsi sebagai nutrisi, maka dia tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Allahu a'lam. Adapun tetes mata dan seterusnya, mungkin bisa semoga ya bisa di kesempatan berikutnya. Saya sampai sekarang belum tahu jawabannya. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum tentang pembatal puasa yang sifatnya kinian ya. Tapi Ustaz, kemudian bagaimana tentang ya Ustaz. Ini ada pertanyaan di grup. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suntik apa ini? Suntik KB. Apakah Mhm. bisa batal puasanya Ustaz? Iya, di sini KB. sama bahwa bukan tentang suntiknya, bukan tentang suntiknya, tetapi tentang apa yang dikerjakan oleh aktivitas menyuntik tersebut. Kalau dia bersifat nutrisi, maka dia membatalkan. Tapi kalau dia bukan nutrisi, seperti vaksin tadi yang hanya mungkin tersimpan di daging dan melakukan sesuatu pada tubuh kita, termasuk juga suntik KB yang justru tempatnya bahkan di alat reproduksi, tidak punya pengaruh terhadap nutrisi sama sekali, maka insya Allah tidak masalah, tidak tidak membatalkan. Tapi barakallahu fikum Ustaz tentang ibadah puasa. Ya, kita masih menantikan atensi dari pemirsa sekalian bagi yang ingin mengajukan pertanyaan baik itu tentang ibadah puasa ataupun tentang fikih ibadah secara umum bisa disampaikan di kolom chat ya. Eh ini pertanyaan Ustaz, menarik juga terkait dengan menggabungkan puasa eh bukan saya menggabungkan Ustaz, maksudnya puasa kodok dari Ramadan yang mungkin diluput dikerjakan, tapi dia mau gabungkan misalnya dengan puasa apa ya, Senin Kamis atau mungkin puasa putih atau mungkin puasa-puasa lain yang sifatnya sunnah. Ini bagaimana tentang hukumnya Ustaz? Apakah bisa mendapatkan pahala keduanya atau harus diniatkan khusus wajib saja? Seperti itu. Eh, ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwa tentang penggabungan puasa wajib dengan puasa puasa wajib, maksudnya puasa qadha yang wajib dengan puasa sunnah seperti itu.
Tetapi tentu yang dihitung sebagai isi tetap adalah puasa wajibnya. Dan tapi kita katakan rahmat Allah luas ya, rahmat Allah luas bahwa silakan kalau memang ada di antara kita mungkin nyamannya atau merasa bahwa maunya saya kodok hari Senin dan Kamis, saya berharap ya, saya berharap saya juga dapat pahala lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita katakan rahmat Allah luas. Yang jelas bahwa jangan dijadikan puasa sunnah itu yang utama. Maksudnya mau puasa apa seakan-akan puasa wajib itu yang mengikut kepada puasa sunnah, tentu tidak ya, tentu tidak. Istilahnya puasa wajib itu tetap menjadi acuan karena kita kebetulan lakukan di Senin dan Kamis atau yang semisalnya, maka kita katakan rahmat Allah luas, semoga saya dapat nilai plus lah, pahala plus dari ini. Tapi yang umumnya sih setahu saya bahwa yang bisa digabungkan itu puasa sunnah dengan puasa sunnah. Adapun puasa wajib maka tidak. Tapi ada juga disebutkan di Umar bin Khattab tentang hal tersebut. Yang jelas silakan lakukan puasa wajib qada kapanpun itu. Walaupun seandainya kita mau berharap pahala tambahan dari Allah, kita katakan silakan harapkan pahala kalau memang dilaksanakan di waktu puasa sunnah. Allahu a'lam. Jadi, barakallahu Ustaz. Saja tentang rukhsah iftar bagi para musafir, orang yang bersafar dalam jarak yang jauh. Kaitannya dengan orang yang melaksanakan umrah, Ustaz. Umrah di bulan Ramadan, tentunya ini biasanya itu umrohnya lama sampai itikaf full mungkin. Apakah ini utamanya dia tetap berpuasa karena di tempat haram, di tanah haram, atau dia diutamakan untuk apa istilahnya iftar ya, atau tidak berpuasa karena dia dalam kondisi safar dan bisa mengambil rukhsahnya. Apalagi ini puasanya dilaksanakan di tanah haram, Ustaz. Yang mana lebih utama kalau seperti itu kondisinya, Ustaz? Ya, eh, jadi definisi safari ini sendiri perlu eh, apa dipertegas diperjelas dulu bahwa yang dimaksud dengan safar adalah tentu ya sekali lagi banyak pendapat tapi yang kalian paham bahwa yang dimaksud safar adalah perjalanan jauh yang ditempuh dalam waktu kurang dari 4 hari, tidak termasuk pergi dan pulang. Ya, tidak termasuk pergi dan pulang. Adapun ketika lebih dari 4 hari lebih dari 4 hari di tempat tujuan, maka itu sudah dikatakan mukim, sudah dikatakan mukim. Saya jangan lu langsung ke umroh. Kita gunakan sehari-hari, karena ini yang lebih banyak kita alami. Misalnya ada orang bersafar ke, misalnya ya kemana ya, ke Palopo ya, ke Palopo, Makassar Palopo safar sangat jauh. Dia berangkatnya ke Palopo hari hari Ahad ya, hari Ahad. Kemudian tinggal di tujuan sana Senin, Selasa, berapa lama kau rasa? Bisa 1 hari, anggaplah 1 hari ya, 1 hari sampai di sana. Jadi dia sampai di sana di hari Ahad yang sama, ya Ahad subuh mungkin dia berangkat, Ahad sore dia sampai, anggaplah sampai seperti itu. Atau Endrekang, Endrekang saya sampai di Endrekang, Ahad subuh dia berangkat, Ahad sore dia sampai. Berarti Ahad itu adalah hari perjalanan. Ahad itu adalah hari perjalanan. Dia baru dikatakan tinggal di Endrekang. Kalau dia tinggal di Endrekang Senin, Selasa, Rabu. Kemudian hari Kamis dia pulang, balik ke Makassar, maka selama Senin sampai Kamis itu dia dikatakan musafir. Selama Senin sampai Kamis itu dikatakan musafir. Kenapa? Karena tempatnya tinggalnya dia di tujuan itu hanya 3 hari. Jadi Ahad tidak dihitung karena itu adalah hari perjalanan. Kamis juga tidak dihitung karena itu adalah hari perjalanan balik. Dihitung berapa lama dia di Endrekang atau di tujuan itu 3 hari, maka Senin sampai Kamis itu dikatakan dia musafir. Ini dikatakan musafir, berlaku baginya hukum-hukum dan ruksa-ruksa untuk musafir. Tapi kalau dia perjalanan ke Endrekang pada hari Ahad dan dia sudah tahu bahwa dia akan tinggal di Endrekang 1 pekan atau bahkan 4 hari, 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia tinggal di situ, akan tinggal sampai Kamis, nanti Jumat baru pulang, maka ketika dia sudah tiba di Endrekang pada hari Senin, dia sudah bukan lagi musafir. Nah, dia sudah bukan lagi musafir. Jadi rukhsah dan hukum-hukum safar dia hanya peroleh pada hari Ahad tadi itu. Ketika dia sudah tiba di Endrekang pada hari Senin dan dia tahu akan tinggal 4, 5, 6 hari dan seterusnya di tempat tersebut, maka dia bukan lagi musafir. Nanti dia baru dikatakan musafir lagi kalau dia naik kendaraan lagi untuk pulang ke kampung halamannya. Maka begitu pun umrah, Allah taala alam.
Kalau dia betul dia musafir pada satu hari dua hari dia perjalanan pesawat dari Indonesia ke Saudi, Mekah Madinah. Tapi ketika sudah tiba di sana dan dia tahu akan tinggal 10, 12 hari atau bahkan 1 bulan, dia bukan lagi musafir, dia sudah mukim di tempat tersebut, maka tidak berlaku baginya hukum-hukum safar. Dia baru musafir lagi nanti ketika sudah naik pesawat untuk pulang ke Madinah. Aku pulang ke Indonesia, Allahu a'lam. Baik, insyaallah barakallahu Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz, mungkin Ya. di kolom chat terkait dengan ibadah. Ini ada dua pertanyaan. Pertama, terkait dengan zikir ba'da salat dengan hitungan 33 kali. Apa bisa kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar digabung satu kali dan itu diulang 33 kali atau harus dipisah Ustaz? Iya, Masya Allah. Dipisah ya. Dia dipisah karena memang hadis yang disebutkan seperti itu. Di mana disebutkan secara terpisah-pisah. 33, 33, 33. Bukan digabungkan. Allahu a'lam. Baik. Kemudian tentang waktu SMP dan SMA masih ada bolong puasa, tapi saya sudah tidak ingat lagi jumlahnya. Bagaimana cara menggantinya? Iya, kalau memang kita sudah tidak bisa lagi membayangkan mungkin saking banyaknya mungkin sejak kita balik sudah sangat banyak puasa yang kita bolong, kita mungkin masih apa belum sadar tentang kewajiban itu ya. Dua saja, perbanyak taubat ya, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diantaranya mungkin yang bisa kita tempuh perbanyak puasa sunnah. Bukan untuk Hmm. mengganti karena puasa sunnah tentu tidak selamanya tidak bisa mengganti puasa wajib, tapi anggap saja bahwa puasa sunnah ini saya lakukan sebagai bentuk tobat permohonan ampun saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa saya di masa lampau karena meninggalkan kewajiban tersebut. Ya, Allahu alam. Karena tidak bisa juga diganti. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, terkait ini apa yang tadi disebutkan tentang kafarat ya kafarat bagi seseorang yang melakukan jima di siang Ramadan ya di siang Ramadan kan tidak ada budak ya yang bisa dibebaskan karena tidak ada lagi perbudakan berarti langsung pindah ke puasa apa dua bulan berturut-turut ya 60 Ya. hari ya. Itu kalau kan dia kan membatalkan satu puasa. Apakah 60 hari itu sudah jadi kafarahnya atau dia harus tetap mengkodok hari yang dia jatuh dalam kesalahan tersebut jadi 61 hari totalnya semua. Setahu saya karena dia kafar berarti dia terpisah. Jadi dia harus tetap oh maksudnya puasa puasa ini ya puasa hari itu apakah Iya, artinya puasa dia 100 hari itu kan artinya dia harus dia puasa 2 bulan batalkan. 1 hari begitu? Iya, betul. Ya, Allahu a'lam apakah saya. 2 bulan sudah mencukupi 1 hari itu atau dia harus puasa lagi 1 hari untuk mengkodoknya? Saya tidak tahu jawabannya. Subhanallah, saya baru dapat pertanyaan itu. Taib. Ya, Barakallahu fiik. Mungkin kalau nanti saya bisa nggak tahu kita jawabannya. cari tahu semua. Nanti Taib. kalau ada terjadi boleh dihubungi lagi. Semoga tidak Taib. terjadi. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Cara mengkodok sholat yang tertinggal. Subhanallah. Ini mungkin saudara-saudara kita yang sudah bertahun-tahun belum menyadari kewajiban dan keagungan sholat, kemudian tiba-tiba bertobat. Ya, bagaimana langkah untuk mengkodok atau mengganti semua sholat yang pernah ditinggalkan Ya, selama hidupnya sejak balik sampai dia bertobat tersebut. Nah, ya. Eh, iya, itu di antara salah satunya subhanallah. Jadi kalau kondisi seperti itu mungkin sejak kita balik sudah wajib sholat, kemudian kita tidak sholat, maka tentu jumlahnya sangat banyak. Dan kita tidak bisa tentunya bisa menghitung semua itu dan tidak bisa diganti. Mungkin meskipun kita sholat sepanjang hari, mungkin jumlahnya masih lebih sedikit ketimbang sholat yang semestinya kita ganti. Jadi jawabannya mirip dengan kondisi tadi bahwa kita perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk perbanyak sholat sunnah. Sekali lagi bukan untuk mengganti sholat tersebut, tapi sebagai dalam rangka ini saja untuk memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian di masa lalu. Itu kalau konteksnya seperti yang disebutkan oleh moderator sudah lama dan seterusnya. Adapun ketika yang dimaksud mungkin konteksnya apa namanya mungkin satu dua sholat saja, ya caranya adalah sholat sebagaimana adanya ketika kita sudah karena alasan kita mengkotok sholat ketika dia hitungan satu sholat saja ya biasanya karena kita ketiduran atau lupa sampai keluar waktu.
Ya mungkin lupa lupa atau ketiduran ya sebelum sebelum zuhur tidur baru bangun pas ya sudah masuk waktu asar ya tidak ada cara-cara khusus tinggal langsung sholat zuhur sesegera mungkin. Kemudian setelah itu lanjut lagi atau ya setelah itu artinya lanjut dalam artian ya silakan sholat asar karena sudah masuk waktu sholat asar. Tapi tidak perlu ada cara-cara tertentu. Intinya Nabi katakan lakukan ketika ingat atau ketika sudah bangun. Allahu a'lam. Terakhir terkait yang tadi masalah mengqada salat, bagaimana kalau dia kan lupa salat zuhur, kemudian masuk waktu asar. Kalau dia mau ikut berjamaah asar, tapi dia niatkan zuhur, nanti setelah itu baru dia salat asar, atau dia tetap salat asar bersama imam, atau kemudian dia setelah itu baru mengqada salat zuhurnya. Karena dia sudah lupa zuhurnya, nanti waktu asar masuk baru dia ingat salat zuhurnya tersebut. Tapi dia sadar artinya dia sadar bahwa dia mau sholat zuhur. Iya, tapi dia niatkan duhur untuk tapi ikut berjamaah dengan imam, jangan sampai dia tidak mau luput berjamaah sebenarnya, tapi dia bingung apakah dia harus mengkodok dulu zuhurnya ikut jamaah atau dapat didahulukan asarnya, nanti setelah itu baru dia mengkodok salat duhurnya. Ya saya paham bahwa dia bisa saja ikut di jamaah tersebut, tetapi dia apa namanya dia tetap niat sholat zuhur. Jangan karena tetap sholat zuhur didahulukan ketimbang sholat asarnya, ya sholat asar. Jadi tetap dia Baik. ikut dan insya Allah tidak apa-apa termasuk tidak apa-apa ini kita sebutkan tambahan. Misalnya ada orang terlambat pergi tarawih, ya ini konteksnya Ramadan ya, konteksnya Ramadan. Ada orang terlambat pergi tarawih, dia belum sholat isya, dia belum sholat isya, maka dia bisa ikut sholat isya di jamaah tarwih. Jamaah tarwihnya mungkin hanya 2 rakaat, kemudian dia tambah seperti orang masbuk 2 rakaat supaya genap menjadi sholat isya 4 rakaat. Itu yang saya tahu. Wallahu alam. Maka begitu pun untuk sholat asar ikut ke sholat zuhur ikut ke sholat asar, silahkan diikut dengan niat yang berbeda. Tidak masalah insyaallah taala. Penting jangan itu lebih tepat setelah kami ketimbang menukar waktunya. Kalau misalnya taruhlah dia hari Selasa dia ingat dia tidak sholat, misalnya sholat apa ya, sholat zuhur ya, misalnya 3 hari lalu, hari apa ya, hari Ahad atau hari Sabtu ya, dia sholat zuhur, kemudian di Selasa dia mau kodok sholat zuhurnya, apakah dia harus kodok di waktu zuhur atau dia bisa kodok di waktu pagi atau sore, waktu asar, apakah harus waktunya gimana? Tidak ya, fal yusalliha eh, bagaimana lafaz hadisnya hendaknya dia sholat ketika iza zakaraha, Hmm. ketika dia sudah ingat jadi langsung aja meskipun di waktu yang lain. Jadi tidak harus menunggu karena harinya sudah berbeda kemudian dia tunggu waktu duhur berikutnya. Tidak perlu, cukup langsung dia alal faur langsung dia lakukan saja ketika dia sudah ingat. Wallahu a'lam. Baik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Diskusi yang sangat menarik tentang ibadah puasa dan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kerinduan kita dengan Ramadan sudah sangat berat. Nah, mudah-mudahan Allah mau menyampaikan bulan Ramadan. Ini para pemirsa sekalian, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kita ucapkan syukur wa jazakumullah khairan pada Ustaz kita yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Begitu pula dengan sesi tanggapan tanya jawab yang sangat berfaedah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua dan juga pelajaran yang sangat berharga untuk menjalani Ramadan berikutnya dengan sebaik-baiknya. Tentunya ya agar kita mendapatkan yang Allah janjikan dalam Al-Quran tadi, ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya takut menjadi muara daripada seluruh ketaatan dan amal saleh kita di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Syukur atas atensi dan para pemirsa sekalian, syukur atas atensinya dan perhatiannya sekalian dan kehadirannya. Barakallahu fikum. Semoga catatkan sebagai amalan soleh dan timbangan kebaikan bagi kita semuanya, khusus pada Ustadz kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.